Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum jami'an. Nuwasilu darsana as-sarf min kitab As-Sarf at-Ta'limi wa at-Tatbiq fil Qur'anil Karim li fadilatil Dr. Mahmud Sulaiman Yaqut. Wa nahnu al-an fi mawdu'in jadid wa huwa aqsamu al-ismi. Ba'da an intahayna minal kalam an makna atau ta'rifil ismi wa kadzalika takallamna an alamati al-ismi al-khamsah wal an nakhus aqsam al-ismi. Qala al-muallifu huna yanqasimul ismu hasba lafzi akhirih ila arba'ati aqsamin. Karena kita lagi membahas ilmu sharaf, maka pembagian isim dalam ilmu sharaf berbeda dengan pembagian isim dalam ilmu nahwu. Kalau dalam ilmu nahwu, isim itu dibagi berdasarkan adatnya, berdasarkan jinsnya, mudzakkar muannas, berdasarkan adat dibagi menjadi mufrad, musanna dan jamak, ya, dan seterusnya. Ya, tapi kalau dalam ilmu sharaf, pembagian isim itu ditinjau dari hasba lafza akhirih, dilihat dari lafaz terakhirnya atau huruf terakhirnya. Baik. Jadi ada 4 bagian dari isim ditinjau dari lafaz terakhirnya atau huruf terakhirnya, yaitu as-sahih wa ma yushbihu. Yang pertama sahih dan asyabah bis sahih. Kemudian yang kedua al-manqus, yang ketiga al-maksur, yang keempat al-mamdud. Jadi ada isim sahih, ada isim syabah bis sahih, ada isim manqus, ada isim maksur dan ada isim mamdud. Ini yang akan kita bahas di pertemuan ini dan pertemuan-pertemuan selanjutnya. Apa yang dimaksud dengan isim sahih, apa yang dimaksud dengan isim asyabah bis sahih, ada juga apa itu isim manqus dan seterusnya. Wa nuhawilu ta'arrufa ala ma yattasilu bitilkal aqsamil arba'ah. Awalan al-ismus sahih. Ma huwa al-ismus sahih? Huwa al-ismul mu'rabul ladzi laisa fi akhiri harfun min ahrufil illati tsalatsa. Al-alif aw al-waw aw al-ya. Jadi yang dimaksud dengan isim sahih, yang pertama adalah dia mu'rab. Yang kedua, di huruf terakhirnya bukan termasuk salah satu dari 3 huruf illah, alif, waw, dan ya. Au hamzah ba'da alifin zaidah, atau tidak ada hamzah setelah alif zaidah. Ya, karena kalau ada hamzah setelahnya ada alif zaidah, ya, sebelumnya ada alif zaidah, ya, maka dia masuknya isim apa? Isim mamdud. Ya. Contohnya misalkan kata kitabun. Kitabun ini tidak ada huruf illah di terakhirnya. Alif itu huruf ilah, tapi itu bukan huruf terakhirnya, ya. Jadi patokan adalah kepada huruf terakhirnya, ba di situ, dan dia bukan huruf ilah. Kemudian di kata kitabun ini juga tidak ada alif zaidah, ya, tidak ada hamzah juga. Nah, maka dia disebut alismus sahih. Waladun, begitu juga waladun, syajaratun, baitun, dirhamun, maun, syai'un, dau'un, fatatun. Ya, perhatikan kata syai'un. Syai'un di sini termasuk isim sahih, ya, karena tidak ada huruf illah. Hamzah itu bukan huruf illah. Huruf illah itu alif. Ya, jadi bedakan hamzah sama alif. Ya, jadi hamzah ra'suhu huna maujud. Ya, jadi ada kepalanya itu dia hamzah. Ya, dau, ya, ini kita ngomongnya hamzah mutatarrifah, ya. Kalau hamzah ya al-asliyah beda lagi. Wa tadhharu harakatul i'rab ats-tsalaats ad-dhammatu al-fathatu al-kasrah ala akhir al-ism sahih. Dan isim-isim sahih inilah yang antum i'rab, antum katakan marfu wa alamatu rafi dhammah, mansub wa alamatu nasbihi al-fathah, ya, majrur wa alamatu jarrihi al-kasrah. Isim-isim yang antum i'rab seperti itu, itulah yang disebut dengan isim sahih. Ya. Contohnya kata kitabun, ya, kita katakan hadza kitabun, ishtaraitu kitaban, dan qara'tu fi kitabin. Jadi isim sahih. Wadah insyaallah isim sahih, ya. Baik. Kemudian ada isim namanya syabah bis sahih atau syabahus sahih. Al-ismul ladzi pengertiannya adalah dia adalah suatu isim alladzi yushbihus sahiha huwa ma kana fi akhiri waw aw ya qablahuma harfun sakin. Baik. Jadi dia mirip dengan isim sahih, ya, tapi dikatakan sahih tidak karena huruf terakhirnya adalah huruf waw. Ya, huruf terakhirnya adalah huruf waw dan sebelum waw itu sukun. Ya. Jadi isim yang kita katakan mamdud,
mangkus, ya, itu adalah isim yang berakhiran huruf ilah dan sebelum huruf ilah itu ada harokatnya, paham? Bukan sukun. Kalau dia sukun, ya, maka dia disebut dengan syabah bis-sahih. Wadana al-farq. Baik. Jadi syabah bis-sahih ini dikatakan sahih tidak, dikatakan mangkus mamdud juga tidak. Ya, meskipun dia berakhiran huruf ilah, tapi sebelum huruf ilahnya ada huruf yang sukun. Patokannya di situ, ya. Ya, jadi dia berakhir huruf ilah memang, tapi ya, sebelumnya berharokat sukun. Ya, kalau sebelumnya tidak berharokat sukun, barulah bisa kita kelompokkan dia mamdud atau mangkus atau maksur. Baik. Contohnya misalkan kata dalwun, di sini berakhiran huruf ilah apa tidak? Yaitu wawu, huruf ilah di sini. Akan tetapi sebelum wawu ini ada huruf sakin yaitu lam, ya, lam sukun di situ. Maka dia tidak termasuk isim mamdud, mangkus atau maksur. Karena kalau isim mamdud, mangkus atau maksur, huruf sebelumnya itu ada harokatnya. Kalau ini enggak, sukun dia. Nah, ini bedanya. Ya, dalun, jarwun, bahun, aduun, dhabyun, nahyun, nafyun, ra'yun, hadiyun. Ya. Wa tadharu harakatul i'rab ats-tsalati ala akhiri hadzal ismi. Ya. Jadi dia kalau di i'rab harokat itu tetap ada. Jadi hadhihi dalwun kita katakan, kemudian ishtaraitu dalwan, ya, wa nadartu ila dalwin. Ya, jadi harokatnya tetap muncul, tidak seperti mamdud, mangkus dan maksur, ya. Dalwun, dalwan, dalwin, jarwun, jarwan, jarwin, bahwun, bahwan, bahwin, begitu. Ya. Dalwun artinya apa? Ember. Jarwun artinya, jarwun itu anak singa, ya. Anak singa itu namanya jarwun, ya. Atau jiro. Ya, kemudian bahwun itu salah, ya, aula. Aduun itu musuh. Dhabyun, ya, itu rusak, ya. Kemudian nahyun itu larangan, nafyun nafi, ra'yun pendapat, hadiyun petunjuk. Baik. Contohnya misalkan lidzalika sumya syabahus sahih. Kenapa dia dinamakan syabahus sahih? Karena dia harokat i'rabnya muncul. Ya, dhammahnya muncul, fathahnya muncul, kasrahnya juga muncul. Nah, maka kita katakan hadza zabyun wa jarwun wa ra'aitu zabyan wa jarwan wa maratu bi zabyin wa jarwin. Jadi muncul tanda-tanda i'rabnya di situ, dhammah, fathah dan kasrahnya. Itu dia isim asyabah bis sahih atau syabahus sahih. Kemudian yang kedua alismul mangkus. Ya, jadi beda dengan yang kita pelajari dalam kitab As-Sarfus Shaghir itu, ya. Beda. Jadi alismul mangkus huwa ismun mu'rabun akhiruhu ya'un lazimah. Isim mangkus adalah isim yang mu'rab, ya, jadi dia bukan mabni. Ini harus pahami dulu. Ya, mangkus itu mu'rab. Akhiruhu ya'un lazimah. Huruf terakhirnya adalah ya lazimah. Ketika itu mengatakan ad-da'i, ad-da'i, ada ya di situ, ya sukun di akhirnya, itu namanya ya lazimah. Kenapa dinamakan ya lazimah? Ai min asli binyatil kalimah. Lazimah itu artinya harus ada. Kenapa dia dinamakan ya yang harus ada? Karena dia merupakan asal dari binyatil kalimah. Dia merupakan penyusun dari kata itu. Ketika itu mengatakan ad-da'i, ya itu adalah penyusun dari kata ad-da'i, itu nggak bisa dibuang. Beda dengan alif lam, bisa dilepas, bisa dipasang. Tapi kalau iya ini nggak bisa. Ya, cuman ada beberapa kondisi nanti dia yang dihapus atau dimuqaddarahkan. Baik. Ghairu musyaddadah, dan syaratnya ya itu harus, ya lazimah tadi harus sukun dan tidak boleh bertasydid. Karena kalau bertasydid, ya, bukan lagi dinamakan isim mangkus, dia dinamakan al-isim al-mansub nanti, ya, isim nasab, ya. Ya, jadi itu nasab namanya. Kalau dia bertasydid, misalkan islamiyun, tasydid di akhirnya, itu bukan isim mangkus itu. Ya. Jadi isim mangkus itu enggak bertasydid. Kemudian maksurun ma qablaha, dan harus kasroh harokat sebelumnya. Nah, jadi kalau fathah sebelumnya atau dhammah maka tidak boleh, ya, tidak masuk ke isim mangkus dia. Baik. Jadi ada berapa poin yang untuk bisa pahami dengan tentang isim mangkus. Yang pertama dia mu'rab, yang kedua dia berakhiran ya lazimah, ya. Kemudian yang ketiga, ya, dia tidak
tasydid, kemudian yang keempat kasrah huruf sebelum ya lazimahnya. Contohnya an-nadi, ya, nada yunadi, ya, nadi, an-nadi, al-qadi, ya, ad-da'i, al-muhami, al-muhami artinya pengacara, al-muta'ali, ya, orang yang tinggi, al-murtaqi, orang yang menaik, orang yang tinggi juga sebenarnya, ya, al-musta'iddi, ya, orang yang bersiap-siap. Wa tadharul fathatu ala akhiril manqusi lil khiffah. Dan fathah pada akhir dari isim mangkus itu muncul lil khiffah, ya, lil khiffah, fathahnya muncul. Mana fathahnya? Yaitu ketika dia sebagai mansub, ya. Jadi dia muncul. Kenapa? Lil khiffah, karena ringan pengucapannya. Ya, jadi kalau untuk mengatakan al-qadiyah, ringan pengucapannya. Tapi kalau untuk mengatakan al-qadiyu, berat, ya. Jadi al-qadiyah itu lebih ringan pengucapannya. Jadi fathah itu jauh lebih berat, jauh lebih ringan dibandingkan dhamma atau kasrah. Baik. Wa tuqaddaru alaihi ad-dhamma wal kasrah listiqal. Ya, dhammah nggak bisa muncul, kasrah juga nggak bisa muncul. Kenapa? Listiqal, karena berat pengucapannya. Makanya kalau antum mengatakan ja'al qadi, antum i'rab al-qadi apa? Dia kan fa'il dari ja'a kan? Berarti seharusnya dia pakai apa? Dhamma. Ja'al qadiyu seharusnya kan? Tapi kenapa dhammahnya enggak muncul? Mana amil zuhuriha as-siqal. Paham ya? Tapi kalau antum mengatakan ra'aitul qadiya, bukan ra'aitul qadi. Ya. Jadi dalam kondisi nasab, isim mangkus itu dia mu'rab dengan alamah zahirah, dengan tanda yang muncul, yang kelihatan. Antum katakan ra'aitul qadiya, fathah di situ kan? Berarti dia isim mansub wa alamatun nasbi al-fathah. Beres, tidak ada yang muqaddarah di situ kan? Beda kalau dia marfu atau majrur. Ya, kalau dia marfu atau majrur, ya, kenapa dia yang tidak dimunculkan, dimuqaddarahkan dhamma dan kasrahnya? Karena siqal. Ya, jadi tidak kita katakan ja'al qadiyu atau marartu bil qadi. Ya, seharusnya memang begitu kan? Tapi karena siqal tidak muncul mereka. Ya, dhammah sama kasrah. Tapi fathah muncul apa tidak? Muncul, ya, fi halatin nasab. Lidzalika summiya mangkusan. Makanya dia dinamakan manqus. Mangkus dari kata naqs, naqs kurang. Ya, dia dinamakan isim yang kurang. Lah kenapa isim yang kurang? Ya. Kenapa? Ya kurang tanda i'rabnya tadi. Isim yang normal itu muncul fathah dhamma kasrohnya. Kalau dia hanya apa saja yang muncul? Hanya fathah doang. Berarti nakis apa bukan? Nakis, dia mangkus. Paham maksudnya ya? Ini cara mengingatnya nanti. Kenapa dia dinamakan mangkus? Karena tidak bisa muncul ketiga tanda i'rabnya. Ya, seharusnya kan tiga tanda i'rabnya harus muncul. Kalau isim sohe kan muncul lengkap ketiga-tiganya. Nah, kalau isim mangkus nggak bisa, makanya dia dinamakan mangkus. Baik. Penyebab dia tidak bisa muncul itu, kenapa sebabnya dia dinakos, ya, dijadikan mangkus adalah karena siqal. Makanya kalau di i'rab isim mangkus itu antum katakan mana amin duhuriha as-siqal. Baik. Jadi kita katakan al-qadi adilun. Seharusnya kan al-qadiyu. Kenapa dhammah enggak muncul? Ya, karena siqal. Innal qadiya. Nah, tapi kalau al-qadiya muncul patahnya. Karena khiffah, ringan. Khuluqul qadi al-adlu. Ya, al-qadi seharusnya al-qadi. Wa idza kana al-ismul manqusu nakiratan ay mujarradan min al wal idafah tuhzafu ya'uhu fi halatai ar-raf'i wal jarri nahwu hadza qadin wa maratu bi qadin wa tabqa ya'uhu fi halatin nasbi nahwu ra'aitu qadiyan. Baik. Contoh yang ada di atas tadi itu adalah contoh kalau isim mangkus ini ada alif lamnya. Kalau tidak ada alif lam dan dia tidak diidofahkan, maka ya-nya harus dihapus dalam kondisi marfu dan majrur. Ya, maka antum katakan hada qadin. Ya, hada qadin. Kalau pakai alif lam jadinya apa tadi? Hadal qadi. Kalau pakai alif lam ada ya-nya, tapi qadin ya-nya hilang, mahzuf. Kenapa? Karena kondisinya rafa. Jadi jangan antum lihat qadin di sini majrur, walamatu jarhi al kasrah. Enggak, ini kasrah ini bukan karena dia majrur, bukan marfu dari sini ya. Jadi tidak melihat kepada apa yang tertulis di sini, tapi kita melihat kepada yang dihukumi atau yang muqaddarnya.
Taib. Jadi asalnya di sini adalah qadi, al-qadi, ada ya di situ. Ya-nya dihapus dan diganti dengan apa? Dengan kasrotain di situ. Kasrotain inilah yang kita namakan dengan tanwin apa kemarin? Hah? Tangkir. Hah? Oh, tangkir. Tanwin iwat. Iwat an mada? An jumlah, an isim, au an harf. Hah? Hah? Ayu isminu nama tuh. An harf kan ya yang dihapus di situ. Ya, ya yang dihapus itu diwakili dengan tanwin ini, makanya dinamakan tanwin iwat an harfin. Ya, bukannya udah kita singgung kemarin si mangkus ini. Ya, rojak lagi. Wa tabqa ya'uhu fi halatin nasbi. Tapi kalau isim mangkus ini dibuang alif lamnya dan dia dalam kondisi nasab, nah di situ muncul dia ya-nya. Jadi antum katakan ra'aitu qadiyan, ya. Nah, ra'aitu da'iyan. Ya, asal katanya kan da'in tadi ya, jadinya da'iyan. Qadin jadinya qadiyan. Maka kalau qadiyan i'rabnya bagaimana? I'rabnya ya biasa, berarti qadiyan maf'ulun bihi mansubun wa alamat nasbihi al-fathah. Mafhumna? Baik. Jadi keistimewaan isim mangkus ini hanya ada pada kondisi nasabnya saja. Ya. Ya, dan dalam penggunaan alif lamnya. Baik. Aslu ya il mangkus. Sekarang kita akan membicarakan tentang ya al mangkus di sini. Ya, ini masuk ke pembahasan sedikit tentang al-i'lal. Yang pertama, takunu ya'ul manqusi wawan fil asal nahu al-ghazi li'annahu min ghaza yagzu wa da'i li'annahu min da'a yad'u wal badi li'annahu min bada yabdu wal 'adi li'annahu min 'ada ya'du. Baik, dalam pembahasan ilmu sarf ada istilahnya al-qalbul makani, ya, atau al-ibdal. Ya. Jadi ya'ul manqus, ya pada akhir dari isim manqus itu asalnya ya bisa wawu atau bisa juga ya selain wawu, yaitu ya ghairu munqalaba an wawin. Dia bisa saja dari ya yang sama. Ya, contohnya kita lihat sekarang di sini ya. Takunu ya'ul manqus wawan fil asal. Jadi sebenarnya ya pada isim manqus itu sebenarnya adalah wawu. Contohnya di kata al-ghazi. Ya yang ada di kata al-ghazi ini, ya di akhir ini sebenarnya adalah wawu. Ya, karena asal fiilnya adalah ghaza yaghzu. Ya, ghaza yaghzu. Lihat di mudhari'nya, yaghzu, wawu kan di situ. Nah, berarti alif pada fiil madi ghaza itu sebenarnya adalah wawu. Wawu pada fiil mudhari ini merupakan asal dari ya pada isim fa'ilnya. Paham maksudnya nih? Ana ulang. Ya. Ghaza yaghzu al-ghazi. Ya. Ghaza alif di situ. Alif ini sebenarnya berasal dari wawu pada fiil mudhari'nya. Ya. Begitu juga al-ghazi, ya ini sebenarnya adalah wawu pada fiil mudhari'nya. Paham ya? Jadi patokannya adalah kepada mudhari'nya. Ghaza yaghzu. Ya, jadi dari wawu ini muncul alif pada madhi, ya pada isim fa'ilnya. Al-ghazi itu kan isim fa'il dari kata ghaza yaghzu ya. Ya, ad-da'i isim fa'il dari kata da'a yad'u. Ya, ad-da'i berakhiran ya di situ. Ya ini sebenarnya adalah wawu yang diambil dari mudhari'nya da'a yad'u. Kemudian al-badi ya di akhirnya itu sebenarnya adalah wawu juga diambil dari mudhari' bada yabdu. Al-adi juga sebenarnya di situ adalah wawu ya ini. Ya dari mana kita tahu? Dari mudhari'nya itu ada ya'du. Baik. Kemudian poin yang kedua, takunu ya'ul manqusi asliyatan ya, asliyatan ghaira munqalabatin an wawin nahwu al-qadi li'annahu min qada yaqdi. Ya, kemudian ya'ul manqus itu juga bisa saja dia adalah ya asli. Memang dari sananya sudah ya, bukan berasal dari waw. Ya, contohnya kata al-qadi. Al-qadi ini walaupun berakhiran ya, ya, tapi sebenarnya ya-nya ini memang adalah ya asli. Maka dinamakan ya asliyah di sini. Ya, karena dia berasal dari fiil mudhari, ya, qada yaqdi ya di situ. Begitu juga ar-rami. Ya di sini bukan waw karena fiil mudhari'nya roma yarmi bukan roma yarmu. Ya, roma yarmi.
Al-hadi juga li'annahu min hadaya yahdi, wal hami li'annahu min hama yahmi. Berarti ya pada isim mangkus itu ada dua kemungkinan. Ya, asalnya adalah wau atau selain wau. Paham maksudnya ya? Baik. Kemudian apa sih pentingnya kita mengetahui asal dari yaul mangkus itu? Yaitu kita tahu pentingnya sekarang di tasniyatul ismil mangkus. Ketika kita memusannakan isim mangkus, tasniyah itu artinya merubahnya menjadi musanna. Anda bilang ke Agus, Gus, tasniyah isim kitabun. Maka Agus menjawab kitabani. Nah, itu namanya tasniyah. Ya, jadi perbuatan memusannakan suatu kata benda itu namanya tasniyah. Sekarang isim mangkus kita tasniyahkan, kita jadikan musanna. Baik. Bagaimana caranya? Takunu tasniyatul ismil manqusi bi ziyadati alamati tasniyati fi akhirih bila taghyirin fi aslihi. Nahwu an-nadiyani fi halati raf'i wan nadiyaini fi halatai an-nasbi wal jarri. Wa kadzalika al-qadiyani wal qadiyaini, ad-da'iyani ad-da'iyaini wal muhamiyani wal muhamiyaini. Baik, jadi tidak ada masalah, ya. Tidak ada masalah pada tasniyahnya. Sekarang yang agak bermasalah itu pada jamak mudzakkar salim. Nah, sekarang bagaimana kalau isim mangkus itu kita rubah menjadi jamak mudzakkar salim? Apa yang terjadi? Tuhdafu ya ulis mil mangkus hina jam'ihi jam'a mudzakkarin saliman. Jadi ya pada isim mangkus itu kita hapus. Ini perhatikan kaidahnya di garis bawah ini. Ya pada isim mangkus itu harus dihapus ketika kita merubahnya menjadi jamak mudzakkar salim. Wa talhaqu bihi alamatul jama', baru kemudian kita tambahkan alamatul jama'. Apa alamatul jama' pada jamak mudzakkar salim? Waw dan nun, ya. Atau ya dan nun. Fa in kana marfu'an tuqlabul kasratul lati qabla al-wawi dhammatan litanasubil wawi allati hiya alamatur rafa'. Ya. Nahwu jaa al-muhamuna. Ya, perhatikan asal katanya adalah al-muhami, pakai iya mangkus. Paham? Asal katanya. Tapi ketika al-muhami kita tambahkan waw dan nun, ya, apa yang terjadi? Yang pertama ya mangkusnya dihapus, yang kedua huruf sebelum ya mangkus itu yaitu mim dirubah, ya, harokatnya mengikuti apa? Mengikuti waw sukun. Apa harokat yang paling tepat sesuai dengan waw sukun? Dhamma. Ya, maka ya bukan berarti antum baca al-muhamiyuna, enggak mungkin. Ya. Jadi adalah antum merubah harokat mim itu menjadi dhammah li tanasubil wawi. Ini namanya harokat munasabah namanya. Harokat munasabah itu adalah untuk mencegah terjadinya perbedaan untuk mencegah terjadinya perbedaan harokat, ya, dengan 3 huruf illah itu. Ya, jadi waw sukun, ya, kita usahakan sebisa mungkin agar sebelumnya berharokat dhammah. Ya sukun kita usahakan sebisa mungkin sebelumnya harus berharokat kasroh. Alif, ya, sebisa mungkin kita usahakan sebelumnya berharokat fathah. Dan memang harus fathah kalau alif. Baik. Nah, itu yang terjadi. Wa in kana mansuban aw majruran baqiyatil kasrah. Tapi beda kalau dia majrur atau mansub. Ya, kalau tadi kita katakan ja'al muhamuna, ya, mimnya berharokat dhammah di situ. Kenapa? Karena mengikuti waw sukun setelahnya. Ya, kasrohnya hilang, ya, kasroh berubah menjadi dhammah. Tapi kalau dia mansub atau majrur, maka baqiyatil kasroh. Ini kaidahnya. Nah, jadi baqiyatil kasroh. Kalau ya mangkus tetap dihapus, ya. Ya mangkus tetap dihapus, tapi ya kasrohnya itu yang kita bisa bicarakan di sini. Nanti ya. Jadi kasrohnya ya tetap ada kalau dia dalam kondisi mansub dan majrur. Jadi kita katakan ra'aitu al-muhamina. Ya, memang kan asal katanya apa? Al-muhami, ya. Al-muhami. Ya. Nah, dan ya dan nun atau ya yang antum lihat di ra'aitu al-muhamina, ya di sini ya apa namanya? Ya mangkus apa bukan? Bukan. Ya ini ya alamatul jama'. Ya alamatul jama'. Baik. Wal qadina. Ya, jangan antum katakan wal qadiyina. Kalau antum katakan wal qadiyina berarti ya mangkusnya masih ada. Paham ya? Makanya kata-kata di garis bawah kaidahnya tadi bahwasanya
ya pada isim mangkus itu dihapus ketika jamak mudzakkar salim karena banyak yang terjadi kesalahan di sini. Ya, banyak kesalahan terjadi di sini. Kitab-kitab yang tidak memperhatikan penulisan itu kadang jatuh di kesalahan seperti ini. Baik. Wa taqulu wassalamtu 'alal muhamina wal qadina. Wa taqulu an-nahi wan nahuna wan nahina. Ar-radi ar-raduna ar-radina. Ar-radi ya mangkusnya tetap ada. Ar-raduna kita rubah menjadi jamak mudzakkar salim yang terjadi hapus ya mangkus dan rubah kasrah menjadi dhammah. Radina yang terjadi apa? Yang pertama ya-nya mangkus, ya mangkusnya terhapus, kemudian ya kasrahnya tetap ada tinggal ditambahkan ya dan nun alamatu al jamaknya. Kemudian al mutabari wal mutabaruna wal mutabarina, al muttaqi wal muttaquna wal muttaqina. Itu contoh yang paling masyhur di antum itu muttaqi, muttaquna dan muttaqina. Kenapa muttaquna bukan muttaqiuna atau muttaqiuna? Nah, enggak bisa kan kalau tetap kasrah maka harus dirubah harokatnya agar munasabah. Taib. Al-musalli al-musalluna wal musallina al-murabbi wal murabbuna wal murabbina al-hadi wal haduna wal hadina. Taib. Itu kalau dirubah menjadi jamak mudzakkar salim. Kaifal an law kana najma'u jam'a muannatsin saliman. Ya, tuhzaku at-ta'u ad-dalatu 'ala ta'nis hina jam'il ismil manqus jam'a muannatsin saliman. Ta yang menunjukkan alat ta'nis ya. Ya, kan kalau jamak muannats salim kan bayan alif sama ta ya. Ta yang di belakang itu ta maftuha itu namanya ta adalah alat ta'nis. Baik. Jadi ta adalah alat ta'nis ini ya dihapus ya ketika sebagai jamak muannats salim. Tsumma tuzadu alamatul jamak ala akhirih wa hiya al alif wa ta nahu qadiyatun wa qadiyatun ya. Tsumma tuzadu alamatul jamak kemudian baru tambahkan alamatu al jamaknya wa muhamiyatun muhamiyatun. Baik. Jadi kalau kita mau buat jamak muannats salim tentu kan dia harus muannats dulu berarti kan? Ya, misalkan kita punya contoh qadiyatun di sini. Maka kalau kita ingin rubah qadiyatun menjadi jamak muannats salim, yang pertama adalah kita hapus ta marbuthah itu, ya. Ta marbuthah di kata qadiyatun. Kemudian yang kita lakukan ya, setelahnya adalah tambahkan alamatul jamak. Jadi kalau seperti ini normal apa tidak? Ya, normal ya. Berarti tidak ada masalah dalam menjadikan jamak muannats salim menjadikan isim mangkus sebagai jamak muannats salim, tidak ada masalah di situ. Yang bermasalah itu hanyalah pada jamak mudzakkar salimnya saja. Baik. Allah taala alam, insyaallah taala di kesempatan selanjutnya kita akan ambil al-ismul maksur. Naktafi bihadza. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.